Selamat datang di Gelap bersama Eki. Disinilah tempat kita menyusuri kisah paling gelap yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Dan malam ini, gue mau ajak lo masuk ke dalam pikiran seorang pria Jepang yang menyimpan mimpi buruk paling kelam buat para orang tua. Namanya Tsutomu Miyazaki. Lahir tahun 1962 di wilayah Itabashi, Tokyo, Jepang. Sejak lahir, dia sudah mengalami kelainan pada tangan, jari-jarinya nggak bisa menekuk normal. Hal ini bikin dia jadi bahan olokan di sekolah, dijauhi teman, dan akhirnya tumbuh jadi anak yang pendiam, penyendiri, dan murung. Di rumah, Miyazaki juga bukan anak yang dekat dengan keluarga. Satu-satunya tempat dia merasa nyaman adalah kamarnya sendiri. Tempat dia menonton ribuan kaset horor, anime berdarah, dan video sadis lainnya. Semakin dewasa, dia makin tenggelam dalam fantasi. Dan pada satu titik, fantasi itu mulai mendorongnya ke aksi nyata. Pembunuhan pertama, Marikono 4 tahun, tanggal 22 Agustus 1988, Miyazaki melihat seorang bocah perempuan bernama Marikono sedang bermain sendirian. Ia dekati, berpura-pura ngajak ngobrol, lalu mengajak korban masuk ke mobil. Anak itu menurut. Dia bawa korban ke sebuah tempat sepi, lalu dicekik sampai tewas. Mayatnya nggak dikubur. Justru ditinggalkan di pegunungan, membusuk. Tapi yang bikin kasus ini makin mengerikan, beberapa hari setelahnya, Miyazaki kembali ke lokasi untuk mengambil bagian tubuh korban. Dia potong tangan dan kakinya, lalu membakar tulang-tulangnya jadi abu. Abu itu, dia kirim ke rumah keluarga korban, bersama sebuah surat isinya ejekan yang sadis. Surat itu ditulis dengan huruf kanji yang dicampur hiragana, khas anak-anak, seolah pelaku sengaja ingin menghantui orang tua korban. Korban berikutnya. Setelah pembunuhan pertama, Miyazaki tidak berhenti. Antara Oktober sampai Desember 1988, dia membunuh 3 anak lagi. 1. Masami Yoshizawa 7 tahun, dia culik dan dibunuh dengan cara serupa. 2. Erika Namba 4 tahun, dibujuk naik mobil, lalu dibekap dan dibuang. 3. Ayako Nomoto 5 tahun. Ini adalah korban terakhir, dan mayatnya dimutilasi dengan lebih ekstrim. Yang bikin makin gila, Miyazaki mengambil foto mayat korban, melakukan nekrofilia, hubungan badan dengan mayat, menyimpan bagian tubuh korban di rumahnya, bahkan meminum darah dari korban. Saat itu, polisi Jepang panik. 4 kasus pembunuhan anak kecil, dengan pola mirip dan pelakunya masih bebas. Media menyebut ini sebagai salah satu krisis nasional paling menakutkan di Jepang. Rumah penuh kengerian Miyazaki hidup seperti biasa. Siang hari dia bantu ayahnya di toko cetak. Malam hari, dia hidup dalam dunia kelamnya. Kamar tidurnya dipenuhi 5,763 kaset video, mayoritas film horor dan sadis, buku-buku mutilasi dan kekerasan, foto-foto korban yang dia cetak sendiri. Dia bahkan arsipkan semua kejadian seperti kolektor yang bangga. Penangkapan tak terduga. Tanggal 23 Juli 1989, Miyazaki mencoba menculik anak perempuan lain. Tapi kali ini, si anak berhasil kabur dan melapor ke ayahnya. Ayah korban langsung kejar dan menangkap Miyazaki di tempat kejadian. Saat ditangkap, polisi awalnya nggak tahu kalau ini adalah si pembunuh anak yang dicari-cari. Tapi saat menggeledah rumahnya, barulah semua horor terkuak. Polisi menemukan foto-foto korban yang sudah dimutilasi, surat-surat aneh ke keluarga korban tulang-tulang manusia, dan video dokumentasi pembunuhan. Saat diinterogasi, Miyazaki nggak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Dia bilang, dia melakukan semua itu karena dipaksa oleh makhluk bayangan karakter khayalan yang dia percaya tinggal dalam dirinya. Akhir hidup sang otaku pembunuh pengadilan berlangsung selama 7 tahun. Akhirnya, Tsutomu Miyazaki
dinyatakan waras dan bertanggung jawab penuh. Tahun 2006, ia dijatuhi hukuman mati. Dan pada 17 Juni 2008, Miyazaki dieksekusi gantung. Orang seperti Miyazaki nggak muncul setiap hari. Tapi saat mereka muncul, dunia berubah jadi lebih dingin, lebih gelap. Dan malam ini, kamu baru saja menatap mata seorang iblis dari Jepang. Ini adalah Gelap bersama Eki. Sampai jumpa di cerita kelam selanjutnya.